Selamat pagi. Hari ini di hari Minggu yang cerah ini kita kembali untuk bertemu dengan Bunda Desti untuk belajar tentang firman Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bercerita tentang Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Apa yang akan kita lakukan kalau sedang ada masalah? Takut, malu, sedih, sebal. Mungkin ada yang makan es krim, bersembunyi, marah-marah, ataupun berdoa. Apa itu berdoa? Doa adalah berbicara dengan Bapamu yang ada di surga. Sama seperti kamu bicara dengan ayah, dengan papa, dengan bapak, sama. Di dalam berdoa, bagian tubuh mana yang akan kita gunakan? Yaitu tangan. Kita akan melipat tangan dan kita akan berdoa. Tapi di antara tangan ini, kita bisa belajar untuk mendoakan sesama kita. Apa itu? Yang pertama, ini namanya apa? Jari jempol. Jari jempol ini sama seperti diri kita sendiri. Kita bisa berdoa, misalnya, Tuhan, jadikan aku anak yang baik. Tuhan, jadikan aku anak yang cerdas. Berdoa itu adalah sederhana, seperti kita bicara. Kemudian jari telunjuk. Apa yang bisa kita ingat untuk jari telunjuk ini? Jari telunjuk ini sama seperti kita mendoakan Bapak Pendeta atau guru sekolah minggu. Tuhan, jaga atau beri kesehatan selalu untuk Bapak Pendeta agar dapat melayani Engkau. Kemudian jari tengah. Jari tengah kita ibaratkan seperti untuk Bapak Presiden, pemimpin negara kita, untuk Pak Gubernur, dan untuk di Kota Pati yaitu Bapak Bupati. Beri mereka kebijaksanaan untuk memimpin negara dan kota ini. Kemudian untuk jari manis. Jari manis apa yang perlu kita ingat yaitu kita mendoakan keluarga kita. Siapa saja keluarga kita, yaitu ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, nenek, kakek, semuanya. Kemudian yang terakhir itu adalah jari kelingking. Siapa yang akan kita doakan? Yaitu mereka orang-orang yang menderita. Siapa saja? Anak yatim piatu, anak yang di jalanan, anak yang sedang sakit. Nah, sama seperti sebuah kisah yang ada di negeri Media Persia. Di sana ada seorang raja Ahasveros yang mengadakan suatu pesta dan mengajak para pejabatnya serta mengundang istrinya, Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti tidak menentang raja, sehingga ratu dihukum dan tidak lagi menjadi seorang ratu. Kemudian raja mengadakan suatu sayembara yang terpilihlah dua putri, yaitu Hadasa dan Esther. Esther adalah anak seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya. Esther adalah bangsa orang Yahudi. Bangsa ini adalah bangsa kesayangan Tuhan, yang karena memberontak kepada Tuhan akhirnya ditawan di Babel dan Persia. Ketika kontes, raja terpesona dengan Esther dan mengangkatnya menjadi ratu. Kemudian ada beberapa yang tidak senang terhadap ratu dan berniat untuk membunuh semua orang Yahudi termasuk Ratu Esther. Kemudian Ratu Esther mengajak semua bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Mereka berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa Yahudi dan raja, supaya melembutkan hatinya. Setelah 3 hari, Raja Esther mengadakan sebuah acara, suatu pesta, dan mengundang raja serta pejabatnya. Raja sangat senang sehingga mengabulkan semua permintaan Ratu Esther. Disitulah Ratu Esther memberitahukan rencana Haman yang berencana untuk membunuh semua orang Yahudi. Raja sangat marah dan menangkap serta menghukum Haman. Tuhan mendengar dan menjawab doa Esther dan bangsa Yahudi sehingga mereka selamat dari kekejaman Haman. Itulah doa yang kita pelajari dari Ratu Esther, di mana Ratu Esther berdoa selama 3 hari 3 malam, dan tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk keluarganya, untuk bangsa Yahudi, dan untuk
kerjanya. Sama seperti kita pada saat ini yang sedang menghadapi pandemi, kita juga berdoa untuk diri kita sendiri agar kita selalu diberi kesehatan. Kita berdoa untuk Bapak Pendeta yang juga selalu diberi kesehatan agar dapat melaksanakan dan melayani ibadah untuk Tuhan Yesus. Setelah kita berdoa di masa pandemi ini agar Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Bapak Bupati dapat menjaga kota ini dari segala macam penyakit. Dan kita juga berdoa untuk keluarga semua yang ada di sekitar kita agar mereka selalu diberi keselamatan dan selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki. Dan untuk orang-orang yang menderita mungkin baru sakit mengalami pandemi agar diberi kesembuhan, dan juga untuk tenaga kesehatan baik dokter, perawat, semuanya diberi kesehatan agar dapat membantu menyembuhkan mereka yang menderita pandemi. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dan yang ada di rumah masing-masing, sehingga kita dapat melalui pandemi ini dengan sehat dan lancar menuju new normal. Sekian dari Bunda Desti, sampai jumpa.